Dahulu, sebelum segala sesuatu ada dan hanya kekosongan yang tak terbatas yang disebut chaos, lahirlah 3 makhluk abadi pertama, yaitu Gaia, Dewi Bumi, Tartarus, Dewa Dunia Bawah, dan Eros, Dewa Cinta. Merasa kesepian, Gaia kemudian melahirkan Uranus, Dewa Langit, Urea, Dewa Gunung-gunung, dan Pontus, Dewa Laut. Uranus menyelimuti Gaia dan menghiasinya dengan bintang-bintang. Uranus kemudian menikahi Gaia dan menjadi penguasa langit dan bumi. Dari pernikahan mereka, lahirlah 3 giant bertangan 100 dan 3 Cyclops yang memiliki 1 mata di wajah mereka. Takut akan kekuatan besar dari anak-anaknya, Uranus kemudian melempar anak-anaknya jauh ke dunia bawah tempat Tartarus dan memenjarakan mereka di sana. Uranus dengan sombong menyatakan dirinya sebagai penguasa langit dan bumi untuk selamanya, karena tidak ada kekuatan besar lain yang akan menggantikannya. Gaia sangat marah dan membenci Uranus, tapi Gaia juga sedang menunggu saat yang tepat untuk membalas perbuatan Uranus. Gaia melahirkan anak lagi dari Uranus yang disebut 13 Titan. Gaia menyuruh anak-anaknya untuk membalaskan dendam dirinya dan melepaskan para giant dan Cyclops dari penjara Tartarus. Tapi para Titan itu tidak ada yang berani dengan kekuatan ayahnya, kecuali 1, Kronos, Titan paling muda yang memiliki sifat yang sama seperti ayahnya. Gaia lalu memberikan sebuah senjata berupa sabit untuk mengalahkan ayahnya, dan pada saat Uranus lengah, Kronos mengayunkan sabit itu dan seketika melumpuhkan Uranus. Dari beberapa bagian tubuh Uranus yang terlempar ke laut, terlahirlah Aphrodite, Dewi Cinta, Kecantikan, dan Hasrat. Kronos mengambil alih kekuasaan dan menjadi Dewa Langit seperti ayahnya, lalu menikahi saudarinya Rhea yang menjadi Dewi Bumi seperti ibunya. Seperti ayahnya, Kronos juga takut akan kekuatan para giant dan Cyclops yang bisa mengambil alih kekuasaannya sekarang, sehingga Kronos mengingkari janjinya untuk melepaskan mereka dari penjara Tartarus. Gaia sangat kecewa dan marah dengan keputusan Kronos dan berkata, "Suatu hari nanti, seperti ayahmu, kekuasaanmu akan diambil alih oleh anakmu sendiri." Dengan sombongnya, Kronos menjawab, "Aku akan mengelabui takdirku. Aku tidak akan pernah punya anak, sehingga aku akan berkuasa untuk selamanya." Seiring berjalannya waktu, takdir sulit untuk dirubah. Rhea pada akhirnya melahirkan bayi perempuan dari Kronos yang diberi nama Hestia. Teringat akan perkataan ibunya bahwa kekuasaannya akan digulingkan oleh anaknya, Kronos menjadi gila dan menelan anaknya sendiri. "Aku telah mengelabui takdir," kata Kronos dengan licik. Hal ini terus dilakukan pada anak-anaknya yang lahir kemudian, yaitu Demeter, Hera, Hades, dan Poseidon. "Aku telah mengelabui takdir," katanya setiap kali menelan anaknya. Rhea diselimuti kesedihan yang begitu besar ketika ia akan melahirkan anaknya yang ke-6. Rhea lalu meminta bantuan ibunya Gaia. Atas bantuan ibunya, Rhea kemudian melahirkan Zeus dan disembunyikan di pulau Kreta. Sedangkan Kronos hanya diberi sebuah batu yang dibungkus kain seperti bayi. Dipenuhi kegilaan akan kekuasaan, Kronos langsung menelan batu itu tanpa memeriksanya. Sekali lagi, Kronos berkata, "Aku telah mengelabui takdir." Bertahun-tahun kemudian, setelah Zeus tumbuh dewasa, tanpa sepengetahuan Kronos, Zeus memberinya minuman yang mengakibatkan semua anak-anaknya yang telah ditelan dimuntahkan kembali. Zeus dengan saudara-saudarinya kemudian melawan ayahnya, tetapi Kronos tidak mau mengalah pada takdirnya. Dia bersama para Titan lainnya melawan balik anak-anaknya, dan terjadilah peperangan besar antara para Titan dan para dewa selama 10 tahun lamanya. Zeus dan saudaranya lalu meminta bantuan para giant dan Cyclops yang dipenjara di Tartarus.
Setelah dibebaskan, para Cyclops lalu memberikan sebuah senjata tak terkalahkan berupa petir kepada Zeus. Untuk Poseidon, mereka memberikan sebuah tombak bermata 3 yang bisa mengguncang bumi dan menciptakan ombak besar di lautan. Dan untuk Hades, mereka memberikan sebuah helm tak terlihat. Dan peperangan besar kembali berlangsung di antara para Titan dan para dewa dengan senjata baru mereka. Akibat perang ini, bumi berguncang hebat, air laut bergejolak, dan gunung-gunung meletus menutupi langit. Pada akhirnya, para Titan kalah dan mereka semua dilempar jauh ke dalam Tartarus, dipenjara untuk selamanya di sana, dan mengakhiri peperangan besar tersebut. Kekuasaan para Titan kini telah berakhir. Kekuasaan para dewa telah dimulai. Zeus menjadi dewa langit dan raja para dewa. Poseidon menjadi dewa laut. Hades menjadi dewa dunia bawah. Hera menjadi istri Zeus, ratu para dewa, dan sekaligus menjadi dewi pernikahan dan keluarga. Hestia menjadi dewi pelindung rumah, dan Demeter menjadi dewi panen. Anak-anak mereka yang lahir kemudian adalah Apollo, dewa ramalan, Artemis, dewi perburuan, Athena, dewi kebijaksanaan, Persephone, ratu dunia bawah dan dewi kesuburan, Hermes, dewa pembawa pesan, Ares, dewa perang, Hephaistos, dewa api, Dionysos, dewa anggur, dan Aphrodite yang lahir dari bagian tubuh Kronos. Bersama-sama, mereka menguasai dunia dari puncak gunung Olympus dan dikenal sebagai Dewa-Dewi Olympus.